Pengelolaan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. Hari ini mengenai Satgas Iya, kita juga melibatkan Kabupaten Semarang yang menciptakan lingkungan kerja kita yang anti kekerasan seksual. ibaratkan itu sebagai P3K gitu ya. Jadi penanganan di awal gitu. Ciptakan lingkungan kantor kita yang aman, nyaman, dan terlepas dari kekerasan seksual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi Sek asik. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Demokrasi kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial dari Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Provinsi Jawa Tengah. Telah hadir Ibu May Nurlela dan Bapak Muslim Aisyah. Tepuk tangan dulu. Kita akan berbincang tentang pengelolaan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di Demokrasi Bapak Ibu. Silahkan disapa dulu teman pemilih yang sedang menonton terlebih dahulu. Oke, selamat siang semuanya teman pemilih, khususnya di Kabupaten Semarang. Oke, selamat siang teman pemilih. Senang sekali bersempat hadir di podcastnya KPU Kabupaten Semarang dengan tema yang hari ini mengenai Satgas ya, kekerasan terhadap perempuan. Oke, Bapak Ibu, boleh diceritain dulu nih ke teman pemilih atau pendengar podcast ini. Sebenarnya apa sih Satgas Pencegahan dan Penanganan Perilaku Kekerasan Seksual atau PPKS itu? Dan kenapa keberadaannya penting di lingkungan KPU? Mau Pak Muslim dulu? Oke, jadi kita kan hidup gitu ya Mas di masyarakat. Nah, kesehari-harian kita di masyarakat itu tak ubahnya juga seperti kita di KPU gitu. Jadi interaksi kita sesama orang-orang yang ada di KPU gitu ya. Kemudian KPU sama orang-orang yang di luar KPU itu kan intens banget gitu. Nah, bagian dari hidup yang kita jalani itu ya mungkin memang mengandung satu kerentanan ya, rentan terhadap yang hal-hal yang sekiranya itu mengganggu di dalam kehidupan kita ini. Mungkin kalau hari ini bicaranya adalah kekerasan seksual gitu ya, itu memang nggak ada hubungan langsung dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara tahapan pemilu. Tetapi kerentanan yang tadi saya sampaikan itu sangat mempengaruhi seandainya terjadi sesuatu yang yang disebut sebagai kekerasan seksual itu, karena dampaknya itu bisa mempengaruhi individu kita di KPU, bisa juga mempengaruhi kerja-kerja kita di KPU, bahkan secara kelembagaan. Nah, Satgas ini muncul sebagai bagian dari upaya khususnya di lingkungan KPU untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual itu. Dan itu yang kemudian kita lakukan. Mungkin kedengarannya kok KPU ngambil kekerasan seksual. Itulah yang tadi saya sampaikan. Karena isu seperti itu bisa saja terjadi dimanapun, termasuk kita yang di KPU. Itu kira-kira, dan KPU serius, karena itu Satgas ini bentuk sesuatu yang aktif ya. Karena unit itu bagian yang kemudian diwujudkan, dan itu sifatnya aktif untuk mencegah supaya pencegahan ini tidak terjadi di lingkungan kita. Gitu kan kira-kira ya, Bu Mei ya? Ya. Ada tambahan dari Bu Mei? Ya, jadi menambahkan Mas, jadi Satgas ini kan memang dibentuk oleh KPU RI sesuai dengan KPT 1341 ya, yang kemarin sama-sama kita kita ikuti sosialisasinya. Memang itu secara berjenjang yang dilakukan pertama oleh KPU RI, kemudian ke provinsi, dan kemudian provinsi ke kabupaten kota. Di KPU RI sendiri sudah dibentuk Satgas gitu ya Pak Muslim. Kemudian dibentuklah Satgas di tingkat provinsi. Nah, kami kemarin sudah meluncing ya kegiatan Satgas
di tanggal 17 Agustus kemarin gitu. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Muslim, fungsinya untuk menjadi bagian dari pencegahan kekerasan seksual. Bahwa kita punya pegawai di lingkungan KPU se-Jawa Tengah itu sejumlah 1.300-an lebih ya, baik dari komisioner maupun sekretariatan gitu. Nah, kekerasan seksual ini kan juga bisa dialami oleh semuanya. Komisioner juga barangkali, teman-teman staf sekretariatan juga barangkali juga mendapatkan itu. Maupun barangkali juga dialami oleh pihak-pihak luar yang itu berkaitan dengan kita gitu ya. Misalnya di lingkungan kita juga ada pegawai-pegawai lain misalnya ya ada teman-teman PKL dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa kita lindungi bersama gitu ya. Ya tadi sesuai dengan 1341 itu tadi Mas. Jadi dengan mengelola ini dengan mengelola pegawai dengan jumlah yang luar biasa gitu ya. Kemudian ya akhirnya memang mau tidak mau diperlukan undang-undang ini ya, yang akhirnya implementasinya kita bentuklah Satgas. Nah, Satgas ini kalau kemarin kita sama-sama berpikir bahwa kita perlu untuk membentuk jaring di tingkat kabupaten kota. Ya. Nah, jaring ini adalah langkah teman-teman di setiap kabupaten kota, barangkali ada kejadian atau ada hal-hal yang menuju ke kekerasan seksual itu, untuk bisa melaporkan kepada kita. Kalau kita secara langsung itu mungkin tidak kurang ini ya, karena jauh gitu ya. Nah, barangkali nanti teman-teman melalui jaring-jaring ini bisa mengelola itu, bisa melaporkan lewat jaring dulu, atau jaring bisa menangani, mensosialisasikan gitu ya di lingkungan masing-masing gitu ya, selain apa yang sudah kami lakukan kemarin. Kan kami dari provinsi sudah melakukan sosialisasi. Nah, ditambah lagi dengan kegiatan yang dilakukan oleh jaring, berkoordinasi dengan banyak pihak gitu ya, termasuk instansi lembaga yang berhubungan dengan kekerasan seksual ini gitu. Sehingga ya tadi bahwa tujuan untuk menghindari kekerasan seksual ini bisa terwujud gitu. Itu jadi salah satu tujuan dari dibentuknya Satgas. Kalau sesuai dengan KPT 1341 yang KPU RI keluarkan ya, berarti ada di KPU provinsi. Cuma KPU provinsi akhirnya membentuk kebijakan bahwa kabupaten kota perlu kita bentuk juga, yang kemudian kita namakan tadi jaring. Oke, untuk selanjutnya nih, banyak orang yang mengira kekerasan seksual itu hanya soal pelecehan fisik, tapi sebenarnya bentuknya luas ya Bu. Bisa dijelaskan biar pendengar ini lebih paham. Iya, jadi kalau sesuai dengan 1341 itu ada beberapa kategori yang disebut dengan kekerasan seksual gitu ya. Misalnya lewat bahasa verbal, bahasa non-verbal, tindakan gitu ya. Kemudian bahkan lebih dalamnya itu misalnya pernikahan, dalam sebuah pernikahan menggunakan kontrasepsi gitu ya. Kemarin juga dilakukan bagian dari yang disebut dengan itu ya Mas. Nah, bahkan kekerasan seksual kalau dalam bentuk verbal ini kan sesungguhnya dimungkinkan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan dalih bercanda atau dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin ketidaktahuan atau ketidakpemahaman kita terhadap apa itu sih kekerasan seksual. Kekerasan seksual ya tadi, misalnya kalau saya pernah menyampaikan di kegiatan sosialisasi kita bahwa sweet gitu ya, misalnya nyuit-nyuitin teman apa, itu kan sebenarnya bercanda gitu ya. Tapi itu dalam konteks yang lain itu bagian dari kekerasan seksual, melecehkan pelecehan gitu ya. Misalnya saya sedang berjalan nggak kenapa-napa, mungkin karena ini disuit-suitin, itu kan bagian dari itu. Nah, hal-hal yang tidak kita ketahui gitu ya, dianggap ringan, dianggap bercanda dan lain-lain, ternyata itu yang disebut dengan kekerasan seksual. Mungkin Pak Muslim nanti menyampaikan.
Kalau yang kondisi sekarang ya di era apa itu makin canggih karena serba digital itu, kekerasan mungkin bisa sifatnya itu masuk ke personal. Kalau yang tadi Bu Mei bilang bercanda-canda, mungkin sebagian di kita mungkin lebih cenderung maklumi gitu ya. Misalnya ngomong-ngomong yang sifatnya itu sesungguhnya nadanya biasa tetapi itu mengandung pelecehan, merendahkan misalnya. Itu yang kata-kata, yang misalnya perbuatan, misalnya tiba-tiba saya jawil Bu Mei misalnya kayak gitu ya. Yang mungkin karena bareng-bareng itu dianggap sesuatu yang biasa. Itu kan terjadi di kehidupan kita ya. Tadi karena saya melihatnya ini bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, sementara hari ini kita ada di KPU. Tetapi kalau itu sudah punya nuansa satu, nganggap itu nggak persoalan, padahal sesungguhnya kata-kata kemudian bentuk jawilan yang sifatnya itu meremehkan gitu ya, itu sebenarnya sudah mengandung kekerasan itu. Tetapi karena sekarang era digital mungkin malah lebih banyak misalnya muncul di WA. Ada misalnya kata-kata yang menggiring ke suasana hubungan laki-laki perempuan misalnya ya, menggoda, merayu, misalnya kayak gitu. Itu kan masuk langsung ke WA personal gitu. Kemudian nunjukin gambar yang kira-kira dalam tanda petik gambarnya itu nggak pantas misalnya. Itu masuk ke personal gitu, sehingga berpindah dari yang tadinya bercanda karena dilihat banyak orang, kan memaklumi pasti ya. Jadi orang yang dijawil itu ketika mau merasa direndahkan karena nggak nyaman, tetapi karena bersama-sama dianggap sesuatu yang biasa. Mungkin Mas punya pengalaman ya di sebuah pergaulan yang tiba-tiba hal itu tuh muncul. Nah, di titik ini itu sesungguhnya udah jatuh soal kekerasan seksual. Hanya karena yang digituin itu konteksnya lebih banyak ke bercandaan itu, sehingga nggak merasa gitu. Padahal sesungguhnya itu nggak nyaman ya. Pikiran nggak nyaman ini kan subjektif, tetapi subjektif itu nggak bisa dirasakan oleh orang yang nggak ngalami gitu. Misalnya saya WA ke Mas, gambar ini bagus ya, misalnya kayak gitu. Padahal gambar itu mengarah ke perkataan kalian cenderung menggoda atau merayu. Sebagai seorang perempuan misalnya dikasih gambar itu pasti akan bertanya maksudnya apa. Nah, di titik wilayah dia nggak nyaman itu sebenarnya udah jatuh kekerasan seksual yang dialami. Tetapi bukan hanya kekerasan seksual yang ini ya, tapi dia udah WA-nya itu udah punya mengandung merendahkan martabatnya, sehingga kemudian nggak nyaman. Nah, itu yang hari ini sesungguhnya jadi bagian dari tantangan kita. Maka ketika Satgas dibentuk, tugas utamanya mencegah, itu justru yang banyak kita harus sosialisasikan itu adalah hal-hal kayak gini nih. Mungkin ada titik pertanyaan ya, banyak yang melontar kita. Itu kalau yang bersangkutan nggak keberatan gimana? Nggak keberatan itu kan pertimbangannya sesungguhnya ada pendalamannya. Karena nggak punya kemampuan untuk mengatakan itu tidak nyaman, gitu aja kok kira-kira gitu ya. Atau sesungguhnya nggak nyamannya itu kemudian didegradasi karena dilihat banyak orang itu. Itu sudah biasa. Nah, itu sesungguhnya tantangan kita terberat, karena kalau itu kita permisif gitu ya, dibiarkan, pasti perilaku itu serta merta akan terjadi di banyak orang gitu. Jadi kalau orang selesai di tingkat nyaman nggak nyaman itu subjektif, sesungguhnya kita masih punya cara lain ya. Itu misalnya nggak boleh, kan kita punya kode etik misalnya ya. Kode etik itu sebagai parameter berikutnya. Kalau misalnya pelecehan yang dialami atau kekerasan yang dialami itu dianggap sesuatu yang biasa gitu ya, dia nggak merasa ini harus direspon dengan ketidaknyamannya didiamin sendiri ya, tetapi perbuatan itu sesungguhnya ada rambu-rambu kita di KPU yang
terikat dengan kode etik. Itu bagian yang mungkin Satgas punya tantangan terbesarnya di situ, gitu ya. Yang berikutnya nanti soal tata cara seandainya itu terjadi, kan banyak loh. Jadi sampai sejauh ini, dan mungkin bukannya di KPU gitu ya, yang ngalami ini kan jarang kemudian menyampaikan itu keluar gitu di berbagai instansi yang kita tahu. Misalnya baca-baca dari berita itu, kasus-kasus ini banyak yang kemudian diamin, nggak berani diangkat. Salah satunya ada pikiran secara psikologis korban yang seperti itu, gitu Mas. Oke, sekarang kalau bicara tentang pencegahan nih ya Pak, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan pegawai KPU, komisioner atau masyarakat umum supaya tercipta ruang ramah yang aman dari praktik kekerasan seksual? Yeah. Yang pertama saya kira yang seperti yang sudah dilakukan Satgas itu ya, harus ada pernyataan personal. Jadi harus diikat semacam komitmen pada diri sendiri bahwa tidak melakukan kekerasan seksual itu di lingkungan kita, kan itu penting sebagai istilahnya itu itikat personal ya, yang menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke kekerasan seksual terhadap perempuan ini. Setelah itu memang kita harus push ya. Push itu artinya sosialisasinya ini masif, karena ini membongkar cara pikir orang, membongkar yang seolah-olah sudah dianggap biasa, seperti kata Bume, sweet itu mungkin sesuatu yang biasa aja ya, bukan hanya di kita, di lingkungan kita mungkin itu dianggap biasa. Tetapi bahwa sweet yang mengandung nada merendahkan itu harus bagian yang dia tahu bahwa perbuatannya itu sudah menjatuhkan martabat perempuan, sudah mengandung sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sayangnya di titik ini orang belum merasa begini, oh masa gitu aja melecehkan, masa gitu aja merendah, dari perspektif yang melakukan. Tapi perspektif bagi yang digituin itu kan, loh saya kok digituin, kalau dia nggak terima, membuat nggak nyaman, kan sudah jatuh itu kekerasan. Nah yang kayak gini ini harus dipahamkan pada yang sweet biasanya laki-laki ya, atau perempuan juga sweet Bu. Artinya ini harus sampai ke situ pemahaman perbuatan yang mengandung kekerasan seksual terhadap perempuan. Itu yang sweet, belum yang kata-kata yang selama ini mungkin lebih banyak goda-godain itu dengan cantiknya misalnya gitu ya. Perhatiannya itu masuk ke personal. Tiba-tiba Mas bilang ke salah satu staf atau apa, cantiknya sekarang, kok genit kayak gitu itu. Kalimat-kalimat itu yang kemudian membuat dia itu merasa terganggu, itu sudah jatuh. Nah, kita itu ingin mengatakan bahwa yang gitu-gitu mestinya nggak dilakukan, karena itulah unsur kekerasan seksualnya secara verbal terjadi. Belum yang jawil dan sebagainya. Terus kalau sekarang tadi muatannya karena digital, WA yang bernada merayu, bernada meronok. Saya itu suatu ketika ya baca di media itu seseorang yang perbuatannya melalui WA itu dianggap kekerasan gitu ya. Itu bicara soal bulan malam-malam terang seterang wajahmu, kira-kira gitu ya Mas. Seandainya kamu ada di sini gitu. Itu pernah baca itu kasus kayak gitu. Nah ternyata yang digituin itu enggak nyaman. Ini maksudnya apa? Seseorang yang atasannya gitu ya, melakukan itu di tengah malam WA, dan itu intens melalui WA. Nah itu sudah bagian dari kekerasan yang dilakukan. Mungkin bagi yang WA mungkin nggak mengarah ke situ ya, karena berpikir lain gitu ya. Tapi yang digituan merasa kayak gitu. Nah ini yang jadi menurut saya penting untuk taraf sosialisasi harus menyentuh ke situ. Karena yang diubah perilaku, yang diubah mindset yang tadi biasa menjadi harus hati-hati, itu yang berat di kita ini, dan itu penting. Yang ketiga soal cara, Mas. Bume kan di beberapa kesempatan khusus kaitannya soal kekerasan seksual ini kan, meskipun punya Satgas juga kan nggak pingin ada kasus yang dilaporkan gitu ya, kira-kira ya Bume ya. Tetapi kita juga perlu memberikan
informasi kepada semuanya, termasuk kata Bume tadi kabupaten kota dibentuk jaring ya. Kabupaten Semarang sudah ada ya jaring ya, dan mungkin melakukan situasi yang sama seperti yang di provinsi gitu ya. Itu harus paham ketika ada kasus itu terjadi, sampai punya keberanian melaporkan karena ada satgas, ada jaring, itu yang kita harus berikan pemahaman tentang bagaimana cara dia melaporkan, setelah melaporkan itu seperti apa. Termasuk kekhawatiran yang selama ini selalu ada di para pelapor itu, apa? Kekhawatiran, ketakutan. Jadi ketakutannya itu bukan soal ketakutan mengancam dirinya terhadap orang yang dilaporkan gitu ya, tapi juga ketakutan secara psikologis bahwa dia korban kekerasan seksual. Jadi saya itu menemukan dua aroma ya, orang takut karena punya respon balik terhadap pelaku yang melakukan itu, karena mungkin nanti pikirannya akan dapat ancaman balik, kekerasan lebih keras lagi, atau kalau hubungan atasan bawahan mungkin sampai menyangkut soal status pekerjaannya gitu ya. Yang kedua itu adalah khawatir terhadap dirinya yang kemudian jadi korban itu. Mungkin pandangan orang terhadap dirinya yang jadi korban itu menjadi buruk, ya kan? Kalau hanya soal verbal mungkin masih nggak seberapa, tapi kalau kekerasannya itu sudah fisik ya, misalnya sampai menjurus ke kekerasan yang berdampak dia luka fisik, atau kemudian sampai ke pemerkosaan misalnya ya yang terjadi gitu ya, karena kejadiannya itu akan menjadikan dia menjadi orang korban, tetapi pandangan orang sudah nggak menerima, tetapi malah justru menyudutkan gitu. Itu dua hal yang saya kira jadi pikiran kita terhadap korban ketika Satgas ini melakukan itu. Jadi ada dua cara setelah komitmen, sosialisasi terhadap perbuatan ini ditekankan, sama caranya gitu. Dan kita juga masih berpikiran begini, kalau dia itu sudah lapor, kira-kira di dalam perkembangannya itu dia dalam posisi yang sama apa enggak. Dia udah melapor tapi dalam perkembangannya kemudian dia nggak jadi misalnya. Itu kan sesuatu yang juga kita harus lihat dari sisi korban itu. Selebihnya ini yang paling penting, karena ini sifatnya pencegahan, kita harus menciptakan lingkungan kerja kita yang anti kekerasan seksual, yang sudah secara nyata misalnya jangan ada kamera di tempat-tempat yang katakanlah itu privasi ya. Semoga di Kabupaten Semarang udah nggak ada gitu, dan di teman-teman lain misalnya di toilet ya nggak boleh ada kamera, di ruang laktasi kalau ada ya nggak boleh ada itu. Yang kedua, Bume ya, yang sering kita sebut ya, penerangan yang terang seperti ini gitu. Coba bayangin podcast ini kalau penerangannya nggak seterang ini gitu ya, remang-remang gitu. Itu pasti. Dan kemudian karena kita ini lembaga layanan, mungkin kita juga harus cek layanan kita itu ada muatan-muatan yang secara sarkasme atau terang-terangan itu masuk ke wilayah-wilayah ini apa enggak. Maka di titik ini kemarin Satgas ya Bume, kita sampaikan ke teman-teman, ceklah publikasi kita, kemudian yang pernah kita muat dan sebagainya, ada unsur itu apa enggak. Dan selebihnya ya kesadaran secara keseluruhan bertumpu pada pernyataan yang secara personal tadi itu sudah dipunyai untuk menjelma ini, dan bisa dilakukan secara simultan terhadap kegiatan-kegiatan kita, khususnya kalau informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual itu mungkin di apel itu bisa sampaikan, diingatkan kalau ada gejala ini, dan nanti seterusnya ya kontrol ya Bume ya terhadap kerja-kerja Satgas itu Mas. Tambahan Bume, ada tambahan lagi Bume? Tadi saya pikir Pak Muslim sudah menyampaikan panjang itu ya, tapi mungkin sedikit mereview apa yang sudah disampaikan. Yang pertama, semua yang disampaikan Pak Muslim kita sudah lakukan semua ya. Mulai dari sebelum pada akhirnya kita melakukan bersama-sama soal fakta integritas, kita sudah mensosialisasikan ke teman-teman
tapi kemudian sosialisasi itu mungkin sebagai pengantar awal gitu ya, bahwa kita sudah ada Satgas, meskipun kita mengupayakan bahwa itu sudah diinternalisasi oleh seluruh teman-teman di lingkungan KPU se-Jateng. Kemudian berikutnya kita melakukan fakta integritas ya, yang fakta integritas itu kita harapkan ya udah ikuti, jalani, dan dilaksanakan secara betul gitu ya, sesuai dengan fakta integritas itu. Nah, untuk memberikan pemahaman tadi oleh yang sudah disampaikan Pak Muslim, bahwa kesadaran itu kita lakukan dengan sosialisasi dengan pihak-pihak lain ya. Kita sudah melibatkan banyak ya, di antaranya kemarin yang menjadi salah satu beberapa narasumber kita itu ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pemprov, kemudian kita juga kemarin sempat dengan LBH Apik ya, LBH Apik, kemudian kita juga melibatkan LRC KJHAM. Iya, KJHAM, LRC KJHAM gitu. Dan berikutnya kita juga akan melakukan lebih lagi karena kita sudah membentuk jaring untuk bisa barangkali ikut menjadi bagian dari pencegahan ya, yaitu kita melibatkan HIMSI nanti ya, Pak Muslim gitu ya. Bagaimana menangani misalnya, karena tidak semua yang diduga korban ini mau melaporkan kepada kami gitu ya, sehingga jaring ini bisa menjadi, kalau kita ibaratkan itu sebagai P3K gitu ya, jadi penanganan di awal gitu, meskipun sesungguhnya yang menangani ya tetap dari Satgas gitu ya, tapi minimal ketika ada kejadian-kejadian yang mengarah ke situ, pencegahan bisa dilakukan oleh jaring. Dan kalau memang korban ini ada di wilayah masing-masing dan dia misalnya kalau korban mau melaporkan ini kan pasti ada seringkali tidak langsung melaporkan, tapi mungkin curhat dulu, nah itu bisa dilakukan dengan jaring. Nah, jaring ini kemudian kita bekali juga dengan ilmu-ilmu, misalnya kita akan sama-sama belajar soal psikologi menangani korban jika memang itu ada, atau psikologi dalam melakukan pencegahan di wilayah ini. Kan ada berbagai pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, itu yang coba kita terus lakukan, karena ini belum selesai. Kemarin kita baru beberapa kali gitu ya, kita belum selesai dalam tahapan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Berikutnya tadi juga disampaikan ada bagaimana cara menangani, tadi sudah disempil ya oleh Pak Muslim ya, bahwa penanganan itu cara melaporkan ya Mas ya, cara melaporkan, terus bagaimana kita menyelesaikan. Ya, bagaimana kita menyelesaikan. Nah, nanti selain Satgas sebagai memang petugas ya untuk mengawal ini ya, teman-teman jaring bisa sebagai langkah minimal di pencegahan, teman-teman di wilayah masing-masing bisa dilakukan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, kalau ada korban nih yang mengalami kekerasan seksual, biasanya mereka takut atau bingung kalau harus melapor ke siapa, kemana. Nah, bagaimana alur penanganan di Satgas PPKS KPU Prof Jateng? Ya, kalau di KPU provinsi bisa langsung ke kita ya, karena kita memang membuka itu sebagai layan utamanya. Tapi kalau itu terjadi di tingkat kabupaten kota seperti Kabupaten Sorong, itu bisa menyampaikannya ke jaring. Tapi jaring itu hanya menerima, gitu ya. Kemudian nanti diteruskannya ke Satgas kita ini. Mungkin seperti kata Bumi itu, dalam posisi menerima mungkin juga akan ada ruang atau forum gimana korban itu ketika menyampaikan laporan itu punya rasa nyaman gitu ya. Karena itu tadi titik tekan kita kan terhadap korban itu harus dipahamkan bahwa ketika dia melapor itu kita jaga kenyamanannya itu ada, dan itu juga menjadi bagian dari pendekatan kita di Satgas Provinsi dan teman-teman jaring di kabupaten, karena pendekatan kita jangan sampai korban itu
seperti yang tadi itu sudah semangat lapor tapi di tengah jalan kemudian urung gitu ya karena ada sesuatu yang terjadi setelah itu. Kan dua tadi, ancaman sebagai respon balik, yang kedua pikiran-pikiran yang berubah. Maka kita harus kuatkan. Bahwa yang dimaksud Bume itu dalam rangka penguatan itu, karena keberpihakan Satgas itu kepada korban kan gitu ya. Nah, kita punya 7 hari ketika ada resmi orang lapor itu, dan lapor ini bisa korban, bisa teman kerja korban, bisa juga atasan korban gitu ya yang lapor itu, dan keluarga. Jadi itu bisa dilakukan. Misalnya Mas ini tiba-tiba jadi korban ya, kok saya Pak laki-laki, ya kan nggak mesti perempuan korbannya gitu ya. Kemudian Mas mengalami situasi psikologis gitu ya, kemudian ngadu ke atasan kemudian tahu, atasan itu bisa melaporkan ke Satgas, atau kalau yang di Kabupaten Semarang ya berarti ke Jaring gitu ya, atau rekan gitu yang kemudian melaporkan. Nah di situ nanti bergerak, kita punya waktu total 7 hari sampai kemudian muncul rekomendasi. Setelah lapor resmi gitu ya, kita punya ada form laporan, kemudian kita nyatakan laporan diterima, kemudian kita lakukan klarifikasi berbagai pihak. Tentu saja pasti pelapor, kemudian korban sebagai saksi, nanti statusnya dia sebagai saksi sekaligus korban ya. Korban itu kalau dia nggak lapor dia saksi yang alami gitu ya. Kalau dia lapor berarti dia pelapor gitu ya. Kemudian saksi-saksi itu bisa temannya, bisa yang lain, atau bisa yang kemudian melihat. Misalnya Mas kena kasus kekerasan seksual secara fisik, dijawil atau di apa kemudian nggak nyaman, mungkin Mas lainnya itu lihat. Nah itu bisa kita jadikan sebagai saksi apakah benar terjadi kejadian seperti itu. Kita klarifikasi para pihak, nanti kemudian pelakunya. Setelah itu kita lakukan kajian ya, telaah sampai menghasilkan output rekomendasi. Di ketentuan kita rekomendasi itu 3 yang bisa kita sasar. Ke KPU ya, kalau pelakunya itu teman-teman komisioner ya, kemudian ke Sekjen kalau pelakunya itu adalah jajaran sekretariat gitu ya, dan ke pihak penegak hukum kalau memang ada muatan unsur pidana yang kemudian kehendaki ya sebagai bagian dari laporan korban. Biasanya korban itu pasti punya semacam tuntutan ya ketika melapor itu gimana itu. Nah dari situlah nanti 3 rekomendasi ini kita satu lagi itu DKPP. Oh iya, satu lagi itu ke DKPP. DKPP itu mungkin karena kaitannya soal etik ya. Jadi bicara kekerasan seksual ini kan kalau kita sebagai kelembagaan itu larinya ke DKPP. Itu juga bagian yang kita hasilkan. Nah total itu waktunya 7 hari. Dari ukuran 7 hari sebenarnya kerjanya kerja maraton gitu ya. Karena nanti kalau nggak selesai 7 hari itu pasti kita akan tidak sesuai dengan ketentuan. Gitu. 7 hari itu kalau pelaku dan korbannya ada di lingkungan kita sendiri mungkin tidak terlalu repot gitu ya. Karena 7 hari itu kan kita barangkali intens ketemu, komunikasi gampang gitu. Terjadinya di Kabupaten Semarang misalnya, mungkin Kabupaten Semarang dekat sama sama kantor Satgas di provinsi ya. Kalau misalnya di tempat yang jauh lagi, misalnya Cilacap sana gitu ya, ya mau nggak mau nanti kita menggunakan sarana lain seperti media Zoom yang di beberapa pengalaman kita kan sebelum Satgas ini pengalaman kita pengawasan internal ya, itu juga bisa menempuh dengan cara Zoom gitu, Mas. Oke, yang untuk terakhir nih, apa pesan dari Satgas untuk sobat pendengar kita terutama agar berani bersuara dan peduli dengan isu ini? Kita ini sebenarnya ada di lingkungan yang terdidik gitu ya, ada di lembaga yang kalau bahasanya itu ya, bahasa kerennya itu dengan pendidikan yang tinggi gitulah ya.
intelektual Ya, yang mesti tinggi. orang-orang yang di KPU nggak berpendidikan lah, kira-kira gitu ya, Bu. Iya, Ya. minimal kan ada standar Iya. pendidikan kita yang sudah ditentukan, dan itu cukup membuat harapan bahwa kita itu harus sadar, harus melek terhadap hal-hal yang mengarah kepada pelecehan seksual gitu. Nah, Satgas ini kan sudah dibentuk, Mas, sehingga manfaatkan jika memang situasi itu ada di masing-masing kabupaten kota gitu ya. Jangan kemudian kita itu justru menghalang-halangi orang atau rekan atau siapapun itu untuk melaporkan kepada kita bahwa hal-hal yang ada di lingkungan ini yang mengarah ke situ kan membuat kita bekerja tidak nyaman gitu ya, baik kita pribadi maupun kelembagaan. Selain itu, sesungguhnya apa yang kita lakukan ini bagian dari terhindar dari citra negatif gitu ya, jika memang itu ada gitu ya, baik dialami oleh pegawai kita maupun dari pihak luar gitu. Iya. Nah, manfaatkan Satgas yang sudah kita bentuk ini, manfaatkan kalau itu ada jaring di kabupaten kota gitu ya. Buatlah sosialisasi yang membuat kita khususnya di lingkungan pegawai ini sadar bahwa hal-hal itu menimbulkan ketidaknyaman karena mengarah kepada kekerasan seksual, baik oleh calon misalnya ya, yang calon pelaku maupun calon korban gitu. Kadang-kadang kita kan nggak sadar, tadi sampaikan Pak Muslik, bahwa ternyata kita itu sesungguhnya pelaku gitu, tapi kita nggak sadar kita melakukan, sementara korban ini nggak sadar dan nggak tahu bahwa itu kita sebagai korban. Jadi mohon hal-hal yang berkaitan itu kita internalisasikan di wilayah kita supaya hal-hal itu tidak terjadi. Itu saja. Ada tambahan dari Pak Oke. Muslim? Iya, kekerasan seksual ini kan isu sensitif ya. Isu sensitif yang dampaknya itu sangat luar biasa. Bagi pelaku dan korban itu langsung masuk ke hidup pribadinya gitu. Gitu kan? Dan karena kita di KPU itu akan menyentuh marwah kelembagaan. Karena itu isu sensitif, baik secara personal maupun kelembagaan, maka pesan terpentingnya ini harus ada komitmen bersama. Komitmen dimulai secara individu itu yang oleh KPU, oleh Satgas kita udah dimulai dari pembuatan pernyataan komitmen itu, fakta integritas. Yang kedua ini harus dimulai dari pimpinan juga. Karena kan kalau pimpinan ini sebagai unsur utama ya, supaya hal-hal yang sangat longgar menjadi penyebab kekerasan ini, soal misalnya relasi kuasa. Ya, kita komisioner ini kan pimpinan tertinggi ya. Mungkin kita punya potensi besar kalau dihubungkan sama relasi kuasa, sama jajaran di kantor, sama teman-teman di kabupaten gitu ya, sampai ke bawah misalnya. Itu harus punya komitmen terbesar. Jangan kemudian relasi ini menjadi justru peluang yang sangat lebar untuk terjadinya kekerasan ini. Kalau pimpinan sudah dimulai, sudah ada, mungkin para jajaran di bawahnya itu sudah merasa aman gitu. Nah, selebihnya ya kita karena dua kan target kita ya, pencegahan itu artinya jangan ada perbuatan yang melakukan kekerasan itu, sehingga sosialisasi ini, bahkan kalau saya ya Bu Me ya, pikirannya Satgas itu harus hampir setiap saat untuk menyampaikan ini, karena ini berkelindan dengan perbuatan kita sehari-hari gitu ya. Jadi sweet jawel, WA, sebagainya gitu kan, karena itu nuansanya nggak sadar gitu ya. Kalau kita nggak bunyikan tiap hari, mungkin kesadaran itu nggak akan meresap gitu ya. Maka harusnya ini bisa berkelindan terhadap kegiatan kita. Apa sih kegiatan kita di kantor ini? Pernah saya uraikan kan, Senin apel, setelah apel itu kemudian masuk ke ruangan, rapat gitu ya, sama bagian untuk ruangannya. Disitulah mencerminkan aktivitas pencegahan kekerasan itu terjadi gitu. Sampai kemudian 1 minggu itu kembali ke apel lagi. Nah, 1 minggu ini kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh kita di kantor itu
berdimensi, punya bobot pencegahan terhadap perbuatan yang tadinya dianggap biasa, sekarang itu mengandung unsur kekerasan. Nah, yang seterusnya ya penegakan itu memang harus kita lakukan, dan seperti kata Bu Me tadi, kalau memang ada situasi itu yang terjadi di kita justru jangan melindungi, jangan menyembunyikan itu. Karena kalau itu terjadi berarti kita nggak ada keberpihakan, komitmen kita itu gugur ketika kita menyembunyikan kalau ada kasus itu. Justru kita tunjukkan ada kasus ini, kemudian kita tangani sehingga lembaga kita bersih gitu ya. Kemudian terhadap para pelaku dapat punishment yang memang itu sudah semestinya gitu ya. Kepada korban itu merasa terlindungi oleh yang dilakukan kita. Kalau enggak, berarti kita sama aja yang kita lakukan itu enggak sesuai gitu ya. Justru lembaga kita ini harus yang kemudian pertama kali untuk melakukan penyelesaian ini, dan nggak usah khawatir citra itu kemudian ada di label kita, karena kita sedang menyelesaikan. Dan ini berat Mas, tantangan ini, karena pikiran hari ini mungkin masih cenderung, wah nanti kalau ada kejadian di kita, lembaga kita bagaimana kan. Dan itu bukan hanya kita, di kasus-kasus yang terjadi di berbagai instansi itu begitu, lebih seneng keep, lebih seneng nggak disampaikan gitu ya, akhirnya nggak dituntaskan, sehingga bagi korban itu akan merasa, oh ternyata lembaga kita nggak punya perlindungan terhadap kejadian yang dia timpa. Itu aja. Dan bagi teman kabupaten kota ya yang punya jaring ya Bu Me, ya saya kira juga menjadi bagian yang aktif seperti yang dilakukan oleh Satgas di Provinsi KPU Jawa Tengah. Gitu, Oke. Mas. Oke, terima kasih Bu Me dan Pak Muslim. Sekarang saatnya di podcast Demokrasi Kini ditutup dengan kata-kata. Udah punya kata-kata belum? Oh, ada kata-kata ya? Ada, ditutup kata-kata dengan hari ini. kata-kata. Iya, kata-katanya tadi nggak disuruh kata-kata ya. Nggak apa, ya apa Bu? Kata-kata hari ini. Hari ini yang terpenting adalah bisa bermanfaat lebih dari hari kemarin. Oke. Ciptakan lingkungan kantor kita yang aman, nyaman, dan terlepas dari kekerasan seksual. Oke, demikian demokrasi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.